Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini, sampaikan dari Lukas 5 ayat 11. Saya bacakan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Ya, kita tahu kisahnya ini adalah tentang bagaimana Simon Petrus ya dan juga ya teman-temannya itu nyari ikan ya, tapi nggak dapat juga. Sampai akhirnya Tuhan Yesus perintahkan supaya bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk menebarkan jala. Pada sepanjang malam mereka sudah bekerja keras dan tidak memperoleh hasil apa-apa. Tapi pagi hari itu diperintahkannya supaya mereka menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam. Kalau kita perhatikan di sini, Simon Petrus bukan orang yang baru saja menjadi penjala ikan. Dia sudah berpengalaman. Bahkan mungkin dia sudah mengenali kalau musimnya seperti itu, ya biasanya nggak ada ikan. Sehingga mereka memang tidak peroleh apa-apa. Tapi apa kata Simon Petrus? Ya, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya, jadi bukan karena pengetahuan, karena ya pengalamannya, tapi dia, Simon Petrus ini melakukannya karena Yesus yang mengatakan, maka dia melakukannya. Sebelumnya mereka nggak terlalu mengenal, mungkin belum kenal malah dengan siapa Yesus ini. Tetapi mereka ini mau mengikuti perkataan Tuhan. Ya, mungkin di dalam hati mereka ya ada sesuatu yang menggerakkan mereka untuk mentaati. Ya bisa juga ya, artinya di sini adalah ketaatan Simon itu membuahkan hasil. Sehingga mereka memperoleh sejumlah banyak ikan, bahkan hampir tidak muat perahu mereka. Tetapi perhatikan di sini, setelah ya mereka selesai ya, perahunya dibawa ke darat, lalu mereka meninggalkan segala sesuatu. Mereka mencari ikan di danau itu ya tentunya supaya dapat ikan. Setelah dapat ikan, justru mereka meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan hasil yang luar biasa itu, lalu mengikut Yesus. Ini menarik. Ada begitu banyak orang ketika mengalami masalah, kesulitan, berdoa minta pertolongan Tuhan. Setelah ditolong Tuhan, lupa dengan Tuhan. Dulunya rajin berdoa, lupa nggak berdoa. Tadinya rajin beribadah, mulai nggak beribadah. Tadinya pelayanan, mulai tinggalkan pelayanan. Setelah ditolong Tuhan. Setelah mengalami mujizat Tuhan. Setelah diberkati Tuhan.
Nah, ada begitu banyak orang demikian, tetapi tidak dengan mereka ini. Ya, Simon Petrus dan orang-orang yang lain, termasuk juga Yakobus, Yohanes dan seterusnya yang ada di situ. Ya, mereka akhirnya apa? Meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Jadi inilah yang luar biasa. Kenapa? Karena Simon Petrus dan teman-temannya ini, rekan-rekannya ini, tidak fokus kepada berkat yang sudah dia peroleh, tetapi dia lebih kepada tertarik kepada sumber berkat itu sendiri, sumber mujizat yaitu Tuhan Yesus. Mereka lebih memilih ikut Yesus karena dia berkuasa. Daripada dia ngurusin ikan-ikannya. Ya, setelah sampai darat, tinggalkan semuanya dan mulai mengikut Yesus. Cuma dikasih Tuhan. Mari belajar dari Simon Petrus dan teman-temannya ini yang luar biasa sekali. Karena dia memandang bahwa Yesus ini istimewa. Yesus ini jauh lebih berharga daripada segala berkat yang diperoleh. Dari hasil-hasil ya menangkap ikannya. Ya, padahal dari nanti ya, semalam-malaman cari ikan gak dapat. Hari itu hampir saja tangan kosong, hampir saja song. Tetapi kemudian di situ Tuhan Yesus datang dan mereka diperintahkannya nangkap dan nangkap banyak sekali. Ya, bahkan sangat banyak. Tetapi setelah dapat, mereka tidak fokus dengan berkat. Ini luar biasa. Mari belajar dari mereka. Kalau engkau diberkati Tuhan, engkau ditolong Tuhan, engkau ngalami mujizat Tuhan dalam hidupmu, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan sibuk dengan berkat. Jangan sibuk dengan kemenanganmu, euforia, berbahagia, senang-senang. Lupa dengan Dia yang telah menolong. Jangan cuma dikasih Tuhan. Dengar baik-baik. Ya, fokuslah kepada Dia yang melakukan segala sesuatu bagi hidupmu. Nah, fokuslah kepada Dia sumber mujizat. Fokuslah kepada Dia yang menolong dan menyelamatkan hidupmu. Jangan euforia dengan berkat. Jangan fokus kepada berkat. Jangan orientasinya mujizat. Tapi orientasi kita haruslah Dia Tuhan Sang Pembuat mujizat. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Ayo, fokuslah kepada Tuhan Yesus. Maka akan lebih banyak lagi perkara ajaib yang terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau fokus kepada sumber mujizat, maka akan banyak mujizat terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau fokusnya kepada sumber berkat, akan ada banyak berkat terjadi dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami belajar sesuatu hari ini dari Simon Petrus dan juga teman-teman, yang mana mereka mengalami mujizat, perkara yang dahsyat, berkat yang luar biasa dengan mendapatkan sejumlah banyak ikan. Tetapi mereka tidak fokus dengan mujizat dan berkat. Mereka fokus kepada Yesus yang adalah sumber berkat dan sumber mujizat. Kami belajar Tuhan, ketika kami menemukan Yesus, kami menemukan berkat, mujizat, dan segala perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan hidup kami hari ini, mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Siap-siap untuk menyambut tahun baru ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.